Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Saya di sini bukan mau sok keminter atau sok pinter atau apa. Cuma saya di sini karena setiap entah itu buka TikTok, buka YouTube, adanya orang berantem nih masalah ini. Bid'ah. Ini berantem masalah ini. Ini nggak kelar-kelar. Saya mencoba untuk mendengarkan dari kedua belah pihak sebenarnya apa sih yang dimaksud bid'ah di sini. Bid'ah dari pihak berdua, dari pihak mereka berdua ini Wahabi dan Aswaja. Ini sebenarnya sepakat mereka itu bahwa bid'ah ini sesuatu yang diada-ada. Mereka sepakat nih berdua ini. Cuma kalau saya perhatikan dari pihak sini Wahabi ini, mereka itu kalau ngomongin masalah bid'ah itu merujuk kepada konteks ibadah atau ritual. Kalau pihak sini mereka mikirnya ini, tapi kalau pihak sini ini mikirnya lain ini. Maaf lanjut karena tadi ada kesalahan teknis. Jadi kalau pembicaraan semacam ini ya wajar nih, nggak ketemu-temu ini sampai kiamat pun nggak akan nemu-nemu, karena ini kayaknya ngomongin singa. Yang satu di dalam benaknya itu ya singa beneran, di sini ya semirip singa, jadi nggak bakal nemu-nemu. Karena yang dipikirin sini ini beda ini. Kalau umpamanya saya mendengarkan penjelasan dari pihak sini, pihak Aswaja ini, mereka itu lebih cenderung ke arah ilmu atau sarana. Nih, lebih cenderung mereka. Kalau sini jarang ngomongin masalah sarana, seperti tahlilan itu, apakah tahlilan itu sarana apa itu di situ. Karena yang saya baca itu tahlilan itu sebuah ritual. Nah, kalau umpamanya jadi kalau ilmu ini dianggap ritual lah, ilmu kok ritual ya, sarana ritual. Saya nggak masuk, saya nggak bisa memikirkan bahwa sarana itu kok dianggap sebuah ritual. Nah, jadi dari sini saja udah ada miskomunikasi di sini, miskom. Ini makanya nggak nemu ini. Maka nggak mau ini harus sepakat dulu di sini. Sebenarnya bid'ah di sini merujuk kepada ritual atau sarana. Sarana dan ritual ada sesuatu yang berbeda. Jadi mau yang mana ini? Kalau untuk masalah ritual, saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang Aswaja ini. Mereka punya prinsip. Prinsipnya adalah dalam membangun sebuah ibadah yang sifatnya muakkad atau muakkad atau muqayyadah, itu muqayyadah yang terikat, itu prinsipnya pakai dalil. Prinsipnya ini yang muakkad ya. Nah, saya nggak terlalu tahu nih muakkad apa muakkad apa muqayyadah ini nyebutnya. Intinya terikat. Ibadah yang terikat butuh dalil. Dan ini sejalan dengan perkataan Imam Ali. Agama ini tidak bisa dibangun dengan akal. Bukan akal. Jadi masih sejalur nih. Butuh dalil, dan Imam Ali mengatakan agama ini bukan akal. Imam Ali di situ mengatakan bahwa agama ini bukan akal, ini merujuk kepada sebuah ritual. Ritual apa itu? Ritual bersuci, membasuh khuf, membasuh atas sepatu kalau nggak salah itu ritual, bukan sarana. Itu udah masuk kategori ritual. Nah, jadi ini kalau umpamanya ini yang dimaksud, maka sini udah benar ini udah betul.
Karena kalau umpamanya sebuah ibadah dibangun dengan akal, maka menyalahi konsep ini, dan juga menyalahi konsep ini karena dibangun dengan atas dasar akal. Sementara dalil sendiri mengatakan agama ini bukan akal dan butuh dalil. Kalau dalam konteks ritual ini benar, dalam konteks ritual. Tapi kalau dalam konteks sarana, saya tidak melihat perkataan dari para Wahabi ini yang mengatakan kalau sarana itu butuh dalil. Saya juga tidak mendengarkan. Jadi kalau dalam konteks ritual, Wahabi pun setuju dengan ini. Ini disetujukan, setuju, tapi dengan konsep selama tidak menyalahi atau berseberangan dengan agama ini. Ini udah betul ya, udah setuju mereka. Nah, seandainya kalau seperti ini, berarti kan sebenarnya udah nemu lah, mereka itu sebenarnya udah nemu. Cuman yang digontok-gontokkan, maksudnya yang diotot-ototkan atau yang dinyaringkan suaranya oleh pihak Aswaja kan, imam saja membagi bid'ah menjadi 5. Ada 5 dan ada juga 2. Imam Syafi'i dan Imam siapa itulah. Intinya itu. Kalau ini bid'ah itu ya semua sesat, tapi merujuk ritual, bukan merujuk ini. Kalau merujuk ini mereka sepakat soalnya. Ya mau jadi sepertinya mau dibagi 5 kayak mau jadi 2 ya nggak masalah. Karena ini bukan, karena yang dimaksud mereka ini semua yang konteks ritual yang diada-ada itu akan sesat. Karena apa? Konsepnya ini butuh dalil dan juga bukan bersandar atas dasar akal. Jadi udah sebenarnya ketemu sebenarnya. Kemudian kalau seandainya ini mau konsisten bahwa yang dimaksud sarana atau ilmu itu harus sesuai dengan itu, sebenarnya sih ya saya belum melihat adanya ilmu. Ada satu nanti saya akan jelaskan. Ada satu argumentasi atau satu kaidah ilmu yang menyalahi. Nanti saya akan sebutkan. Saya menyalah di sini bukan berarti itu ya, karena saya udah mencoba untuk menanyakan kepada mereka yang memegang kaidah ini, mereka nggak bisa jawab. Nanti kalau ada yang bertanya, nanti silahkan kontak saya, silahkan. Di sini saya bukan berpihak kepada Wahabi ataupun berpihak kepada saya, enggak. Saya lepas dari dua-duanya ini. Karena saya melihat di sini sebenarnya benar dua-duanya, cuma salah paham. Ini sepertinya nggak memahami apa yang dimaksud ini. Kalau sini sepertinya memahami. Kalau konteks ini banyak yang ngomong nggak apa-apa kalau masalah sarana, yang penting dilihat dari segi sarananya atau metodenya, itu nggak apa-apa. Nah, oke lah. Itu penjelasan yang saya temukan itu seperti itu. Nah, karena semua udah punya konsep. Jadi seandainya ada sebuah ibadah yang sifatnya muakkad atau muqayyadah tanpa adanya dalil yang dibangun atas dasar dengan mengatakan itu baik, maka itu udah otomatis melanggar ini. Udah otomatis itu. Dan juga udah melanggar prosedur ini. Karena semuanya udah punya prosedur masing-masing. Ini udah otomatis. Seperti tahlilan itu. Meskipun ada dalilnya secara pretelan lah ibaratnya itu. Sebenarnya ulama siapa sih yang pertama kali mengajarkan sebuah pembangunan ibadah itu, membangun sebuah ibadah itu dengan cara dalilnya protolan itu? Sebenarnya siapa ulamanya di sini? Apakah Imam Ahmad atau Imam Syafi'i atau siapa? Kok bisa nih ibadah yang sebenarnya itu bisa diterapkan sesuai dengan konteks atau kedudukannya, kok jadi dirakit menjadi satu? Contohnya sedekah seperti apa sih yang Nabi ajarkan? Apakah seperti dengan cara tahlilan? Seandainya mereka bersedekah dengan cara yang seperti diajarkan Nabi, mereka mengalami kesusahan, mungkin masih agak mending.
Karena ada kaidah kalau seandainya ada dua situasi yang memang mesti dipilih, maka pilihlah yang mendatangkan sebuah mudarat, kemaslahatan. Itu di situ bisa memakai itu. Tapi kalau seandainya bersedekah dengan cara apa yang Nabi ajarkan itu bisa dan lebih simpel, kenapa justru malah agak membuat seperti ini dan justru memicu sebuah perdebatan? Ini sebenarnya ada apa di sini? Maksudnya apa? Nah, oke. Itu saya rasa semua udah paham. Karena sebenarnya sih simpel ini. Kemudian kalau imam membagi bid'ah 5, ada wajib, bid'ah. Aduh, kurang sebentar. Imam siapa nih yang membagi 5? Bid'ah 1, 2, 3, 4, 5. Wajib, makruh, haram, sunnah, apa yang ubah kali ya, nggak tahu, pokoknya itulah ya. Saya kira-kira aja dulu, saya kurang itu, nanti coba. Nah, ketika bid'ah ini dibagi 5, kalau saya mendengar dari penjelasan daripada Ustadz Aswaja ini selalu merujuk kepada sarana seperti mengharokati Al-Quran, harokat. Nah, kalau dalam konteks harokat ini masih memang ya sarana itu. Harokat itu saya rasa bukan ritual. Makanya dalam konteks ini mereka nggak pernah namanya memprotes masalah harokat Al-Quran. Mereka nggak pernah sedikit menyinggung masalah harokat. Mereka nggak pernah. Nyaris saya tidak pernah mendengar pihak Wahabi ini memprotes masalah harokat. Mereka nggak pernah. Ilmu nahu juga aman, nggak pernah diprotes oleh pihak ini, karena mereka tahu ini sarana dan ini sama. Mengenai makruh juga mereka saya rasa tuh nggak membantah. Oh, di sini sesat ya, ibadah bid'ah sesat nih kayaknya nih. Pokoknya ada sesat di sini. Ini aja nih, bukan mubah ya, sesat. Pokoknya ada sesat. Wajib, ini makruh deh, makruh, haram, sunnah, sesat. Nah, jadi seandainya apabila memang bid'ah itu merujuk kepada yang sifatnya sarana seperti yang Aswaja pahami, yang sering mereka jelaskan mengenai sarana, mereka ini lolos, nggak pernah mereka membantah masalah sarananya. Karena sebuah sarana itu tanpa kita memprotes pun ini akan sifatnya sementara. Kalau sarana itu sifatnya sementara, namanya juga sebuah sarana ya. Semua jenis sarana itu sifatnya sementara, nggak ada yang kekal. Memang ada yang sarana yang sifatnya kekal sampai mati itu ada, cuman kan memang seperti itu sarananya. Karena dia harus sampai orang menuju surga itu kan harus mati dulu. Kalau dia nggak mati, dia nggak bakal menuju surga. Yang saya maksud sarana di sini sarana sholat 5 waktu sebenarnya sarana juga itu, cuman sarananya bukan dalam untuk memahami, bukan, tapi sarananya menuju ke surga. Dan orang ketika menuju surga itu harus menggunakan sarana sholat itu hingga mati dan kekal. Dan makanya saya tetap bilang bahwa sarana itu semuanya sementara, ya sementara di dunia ini, karena posisinya di dunia. Kalau sudah tidak di dunia ini, ya sudah tidak lagi sholat, dia otomatis hilang. Sebuah sarana itu akan otomatis hilang, seperti harokat. Harokat ini diperlukan hanya untuk orang-orang yang memang di luar Arab. Kalau orang-orang di luar Arab, dari kecil Arab, dia nggak butuh ini. Ini kan sendirinya hilang. Ilmu nahu juga, kalau maunya orang paham itu udah otomatis sudah nggak ngurusin lagi beginian. Paling diajar-ajarkan doang, disalurkan kepada orang yang belum bisa. Semua sarana itu nyaris sifatnya sementara, jadi nggak perlu dia dibantahin, ini dia akan hilang sendiri. Itu udah otomatis itu. Kemudian kalau bid'ah merujuk sesat, nah saya tidak mendengarkan dari pihak Aswaja ini kalau merujuk kepada bid'ah sesat
ini saya nggak pernah mendengar yang dimaksud oleh para ulama itu merujuk kepada sebuah sarana. Mereka tidak pernah meletakkan penjelasan sesat di contoh, secara contoh ya. Ketika mencontohkan ibadah yang sesat, mereka nggak pernah menyebutkan sarana di sini. Konteks-konteks sarana nggak pernah. Justru selalu merujuk kepada sebuah apa itu di situ. Memang di sini maaf saya ralat ya. Dalam konteks bid'ah sesat dari para ulama ini, penjelasan dari Aswaja nih, dari Ustadz Aswaja, saya tidak itu, kecuali justru malah cenderung mengarah kepada sebuah sarana atau metode. Jadi metode salah, ini juga salah. Jadi udah mulai keluar. Kalau semulai sebuah ritual, kan ritual ini konsepnya ini udah punya konsep. Jadi mau ke kanan udah dipagar, mau ke kiri udah dipagar, mau ke atas juga udah dipagar, udah ada pagarnya. Jadi dari cut udah benar-benar ada pagar kanan kiri depan belakang. Nah, ketika merujuk kepada bid'ah sesat, Aswaja ini malah masih menyeret-nyeret nih ke sini nih. Yang seharusnya ya sini gitu. Kalau momennya di sini ternyata metodenya bermasalah, ya tinggal ini udah haram jatuhnya, udah nggak boleh itu. Udah haram jatuhnya. Udah otomatis lawan kata wajib ini udah tinggalkan. Nah, tapi kalau pembahasan dari pihak sini, pihak Wahabi, kalau merujuk bid'ah semua sesat nih, ya ini masalah bid'ah yang merujuk kepada sebuah ritual. Mereka mengatakan semua bid'ah, ya wajar juga sih kalau saya mengaminkan, artinya karena secara pola pikir saya 2 atau 3 itu bisa dibilang semua. Lain kalau 1. Nah, kalau 1 orang nggak akan pernah menyebut tolong ambilkan semua botol. Padahal nih maaf ya, botol ini hanya ada 1. Terus kemudian saya berkata tolong ambilkan semua botol itu. Ini nggak pantas. Meskipun bisa, tapi nggak pantas lah kalau orang bilang tolong ambilkan ini botol semua, padahal cuma 1. Nggak pantas. Saya rasa nggak ada dalam orang kita nih, orang Indonesia ini mengatakan tolong ambilkan semua botolnya, padahal cuma 1. Jadi seandainya pun mereka mengatakan semua, karena ada bid'ah tuh begitu banyak. Jadi wajar kalau dibilang semua bid'ah ini ya, tapi merujuk kepada sebuah ritual. Semua yang sifatnya ritual itu sesat. Karena kita sudah punya konsep ini, butuh dalil dan di luar akal. Jadi sebuah ritual itu tidak bisa dinilai dengan baik atau enggak. Itu enggak bisa. Karena Imam Ali ini sudah mengatakan begitu, dan ini konsep ini sepakat, mereka berdua ini sepakat. Nah, kemudian ketika membahas masalah bid'ah yang 5 ini, saya pernah bertanya di roomnya siapa itu ya, Tanghil Mandri kalau nggak salah. Cuma lawan bicara saya nggak tahu. Saya hanya bertanya, apakah bid'ah wajib ini bisa dibangun atau bisa dijadikan hujah untuk membangun sebuah ibadah yang sifatnya mu'akkad? Apakah bisa dipakai? Sayangnya di sini saya bukan diberikan jawaban, tapi malah ngamuk-ngamuk. Saya sangat sayang sekali. Kemudian saya mengunjungi channelnya Sultan Mataram, yang nggak bisa kata beliau. Nah ini masih konsisten, masih sejalur. Tapi yang ini ketika saya tanya, oke lah wajib, oke. Pertanyaan saya adalah, apakah bid'ah wajib itu bisa dibangun atau bisa dijadikan hujah untuk membangun sebuah ibadah yang sifatnya mu'akkad? Saya sangat menyayangkan sekali. Kenapa sih kok ketika berdebat, kalau memang jawaban bisa dijawab, ya jawablah dengan bijak. Kalau memang nggak bisa dijawab, ya bilang saja, hal ini belum saya pelajari. Besok kalau mau ada waktu, kalau sudah saya pelajari, saya akan berikan jawaban. Simple sebenarnya. Cuman nggak tahu lah, entah karena apa gitu.
Nah, jadi dengan demikian, seandainya bisa nih, seandainya saya anggap orang itu menjawab dengan bisa, ini akan bermasalah dengan ini. Karena dengan hujah bid'ah wajib, mengada-ada diwajibkan untuk membuat ritual, maka ini akan menyalahi prosedur ini. Ini udah otomatis semua ini akan menyalahi prosedur ini. Seandainya bid'ah wajib itu bisa dijadikan hujah untuk membangun sebuah ibadah yang sifatnya muakkad. Ataupun lah, setidak-tidaknya apakah bid'ah sunnah ini bisa dibangun untuk membangun sebuah ibadah muakkad, nggak usah wajib lah, yang sunnah aja, apakah bisa? Tetap tidak. Saya sih tidak. Cuman untuk sementara penilaian saya, karena saya belum bertanya, belum mengkonfirmasi kepada mereka, saya rasa ini juga nggak bisa merujuk ke sifatnya muakkad itu, nggak bisa. Saya rasa itu nggak bisa, karena ini sudah prosedur paten, butuh dalil dan tidak bisa dibangun atas dasar akal. Seandainya sunnah, maka manusia berpikiran mau baca apapun itu ya saya rasa bagus semua itu. Gak ada namanya baca la ilaha illallah itu dianggap jelek, itu pasti gak ada. Hanya orang-orang sinting saja yang mengatakan membaca la ilaha illallah itu jelek. Tapi yang jadi masalah kan begini, membaca la ilaha illallah ada dua sifatnya, bisa dia muakkad, bisa dia mutlak. Dalam konteks mutlak inilah yang gak masalah. Karena kalau menjadi konteks mutlak itu mengisi ruang kosong. Kalau muakkad dia terikat, namanya juga terikat. Kalau dalam la ilaha illallah yang diajarkan oleh Rasulullah itu zikir, itu sifatnya mutlak. Kalau sifatnya mutlak seperti ini, mereka nggak mengingkari. Betul, membenarkan. Tapi kalau sifatnya muakkad, mereka tidak membenarkan kecuali ada dalilnya. Kalau ada dalil nggak masalah. Kalau nggak ada dalil, jadi saya rasa udah bisa dibedakan. Karena konteks jangan mentang-mentang membaca la ilaha illallah terus dibenarkan, enggak. Lihat dulu sifatnya apa dia, apakah muakkad atau sifatnya mutlak. Muakkad dan mutlaknya saya rasa pihak ini nih paling mengerti nih saya rasa. Karena saya taunya istilah-istilah seperti ini dari sini ilmunya. Justru saya mengambil ilmu dari mereka. Tapi begitu saya balikan ilmunya, nah kok mereka ini yang seolah-olah tahu ilmu tapi tidak mempraktekkan, tidak menerapkan pada porsinya. Nah, di sini. Jadi membaca la ilaha itu tidak salah selama mutlak sifatnya. Kalau muakkad jelas butuh dalil nih nemunya. Karena di muakkad sesuai dengan kaidah yang ada. Butuh dalil dan bukan berdasarkan akal, ini sifat ibadah yang sifatnya muakkad. Butuh dalil dan bukan dibangun atas dasar akal nih sih. Ini untuk ibadah yang sifatnya muakkad. Muakkad itu yang terikat. Tuh. Jadi yang terikat itu contohnya saya berzikir karena nyuci piring. Nah, itu terikat. Akan berbeda dengan nyuci piring sambil zikir. Kalau nyuci piring sambil zikir dia sifatnya mutlak, ketimbang bengong. Nyuci piring ketimbang bengong lebih baik zikir. Tapi kalau saya berzikir karena nyuci piring, dia terikat karena nyuci piringnya. Nah, yang karena nyuci piring ini nggak boleh. Nah, makanya ketika pihak Wahabi itu mengatakan bid'ah sesat itu selalu merujuk kepada ibadah yang sifatnya ini, yang sifatnya muakkad. Kalau sifatnya mutlak enggak, saya tidak menemukan itu. Nah, jadi dengan demikian sederhananya bid'ah wajib bisa dikatakan wajib
selama merujuk kepada yang sifatnya sarana atau membangun sebuah hujah, itu wajib. Oke. Tapi dalam konteks bid'ah wajib tidak bisa, karena untuk yang sifatnya membuat sebuah ritual itu selalu merujuk ke sini nih, bid'ah bagian ini, bagian yang sesat. Jadi ada yang sesat yang masalah apa, yang sunnah masalah apa, yang haram masalah apa, yang mubah masalah apa, begitu juga yang wajib juga masalah apa. Karena ada konteks ibadah mu'aqqad, ada konteks ibadah mutlak, ada konteks ibadah sifatnya khairu mahdhur. Jadi semua punya porsinya masing-masing. Kalau kita hanya berpikiran semua sesat, nah pasti, padahal yang dimaksud mereka ini sifatnya hanya ini, merujuk kepada yang sifatnya mu'aqqad, ini nanggapinnya lain. Oke, next kita lanjut insyaallah.